Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Pil Tegal. Yang mana janji Mas Pil selalu saya tepati. Tadi sudah saya berjanji video siang tetap saya bikinkan. Tadi ada selingan sedikit drama ya, ludruk atau drama. Langsung kita bahas PP, gimana kondisi keadaan kalian? Mudah-mudahan masih dalam kondisi puasa yang berkualitas sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa ini banyak kita bertawakal ya, banyak kebaikan-kebaikan, berbagi ataupun membuat yang baik-baik. Tapi jangan kayak Mas Bro ini, aib-aib Mas Bro lagi diumbar di seluruh dunia TikTok. Nggak apa-apalah untuk mengurangi dosa-dosa Mas Bro ya. Mas Bro lagi nangis nih. Mas Bro lagi nangis nih. Nangis kok ketawa. Ya itulah aib-aib itu dibongkar-bongkar, biarin aja lah. Ya Allah mah tahu. Yang penting kalau ucapan sama bibir kadang-kadang tentu nggak sama. Oke, dominasi PTC dikapitalisasi pasar 58,24 sebetulnya turun ya. Ini sebetulnya turun. Kalau kondisinya market turun biarin aja, yang penting BTCD-nya turun dulu ya. Aduh, saya tadi dibilang pengecut katanya kawan-kawan nggak masuk TikTok, itu buat apa ya? Dia udah jambakan saya, udah terus terang, udah terbuka, masih buat apa sih saya nggak pernah main TikTok juga. Susah ngomongin orang gituan. Dominasi PTC dikapitalisasi pasar 58,21 21, sekian. Saya rasakan baik kalau PTCD. Masih pada kuat nggak? Holding. Nggak turun juga lah sampai kiamat, ada terbayar juga. Sampai kapanpun Mas Bro tetap akan holding. Tetap akan holding sampai cuan. Sampai cuan pokoknya. Mas Bro akan holding sampai cuan. Koin yang bagus-bagus. Ini kalau BTCD kalau dilihat ini kan memang harusnya udah pattern-pattern banting ke bawah ini. Musim altcoin mendatang harusnya ini jatuh ini. Dimanipulasi Mbah Trump itu gimana ini? All season harusnya akan terjadi kawan BTCD. Pokoknya saya holding apapun yang terjadi, bodo amat ini ya. Malah kalau lihat garis merah ini sampai 45. Sekarang berapa? Masih ada di 58 udah mulai turun. Ini arahnya udah arah ke bawah, tapi kalau saya di 50 di sini udah saya sikat ini. Ini kan di 58 ya, pokoknya antara 50 saya sikat ini. Sebetulnya kalau resisten yang kuat, bottom yang kuat di sini nih, bottomnya di 39, tapi nggak mungkin juga 39 lagi. Tapi ya bisa jadi ya kalau ya paling nggak di sini nih. Kalau berarti kalau 50-an di RSI bawah mungkin enggak lah, sampai di sini saya rasa akan masuk ke di sinilah ya, paling nggak di sini nih. Di 48 paling 48 ya. Ya sabar kawan lah, kondisi gini tetap kita santai aja. Kan kita lihat juga marketnya turun nggak seberapa, cuma 0,95% sudah pada geger ya. Ini turun belum sampai 1% kawanku, turun belum 1% dalam 24 jam, tapi kalau 1 bulan bikin kapitalisasinya masih 27,05 triliun. Tapi lihat pemegangnya ini 514. Perkiraan saya sebenarnya ini besok masuk 1000 lagi ini, 513 ini. Sekarang udah 513, mungkin besok akan 514. Ini masuk 514 ya. Pokoknya itu aja lah. Pokoknya ada banyak-banyak dukungan. Jangan inilah, kita tetap santai saja. Waktunya pam-pam. Ini apa nih? Strukturnya kerusakan narasi menimpa keduanya, pilih salah satu atau pahami siklusnya. Saya rasakan Anda tidak bisa mengatakan bread adalah dead dan pura-pura PP bukan dead. Jika pokoknya kita tunggulah, dalam bermain maraton pertempuran itu belum selesai. Wah gila, ada terobosan baru nih si PP di dalam tekanan bearish. Apa yang terjadi kawan?
PP prediksi harga target terobosan 758% di tengah tekanan bearish. PP tetap berada di bawah tekanan jual yang kuat setelah mencapai puncaknya di 0,00407 di awal sesi. Harga secara bertahap turun di bawah level 0,00405 seiring dengan meningkatnya momentum bearish. Aksi jual tajam mendorong token turun di zona support 0,00385. Pergerakan ini mengonfirmasi peningkatan volatilitas penurunan dan distribusi yang agresif. PP saat ini diperdagangkan di pada 0,00407 turun sekitar 0,7% pada hari ini. Belum sampai 1%. Aman-aman. Ya, belum sampai 1%. Tapi jangan kalian takut dulu ya. Saya rasa grafik mingguan terbaru menunjukkan harga diperdagangkan di sekitar wilayah 0,0043 hingga 0,0045. Zona ini bertindak sebagai level support struktural utama. Pembelian terus mempertahankan area ini meskipun pasar secara luas melemah. Tekanan jual tampaknya secara bertahap memudar di dekat 0,004 sekian lah. Ya, mungkin akan naik tinggi. Wah, melet ilatnya ini. Mantap ya. Kalau akan penembusan yang terkonfirmasi di atas garis tren atas dapat memicu momentum bullish yang kuat. Grafik ini memproyeksikan potensi kenaikan sekitar 758% dari level saat ini. Wah, ini menunjukkan pergerakan menuju 0,003 hingga 0,004. Area target tersebut selaras dengan zona resisten mingguan sebelumnya. Mudah-mudahan pam ya. Walau kalau kita tetap yakin lah yang terbaik saat ini ya. Kita tunggu si PP. Wah gila si PP. Kok belum ngaceng-ngaceng PP yang sudah nunggu udah banyak. Ada yang mau buat kawin, ada yang mau buat bayar utang, macam-macam lah pokoknya. Ya. PP sedang mempersiapkan pengambilan keputusan dan grafik semakin ketat pada 4 jam setelah penurunan besar terjadi. Pemantulan inklusif yang kuat, volume besar, kemudian harga memasuki fase konsolidasi. Ini biasanya berarti pasar sedang mempersiapkan pergerakan selanjutnya pada grafik 1 jam yang bergerak turun dalam kisaran yang sempit, bukan jatuh bebas. Ini adalah kompresi, bukan kepanikan. Ini terlihat seperti zona pegas terkompresi klasik di mana ekspansi volatilitas akan datang jika pembeli merebut kembali level tertinggi. Dalam kisaran harga tersebut kemungkinan terjadi kelanjutan tekanan terbang menjadi pump lagi. Yang penting kayak gini nih. Wah, iya ini udah makin menyempit di segitiga simetris ini arahnya ke atas. Segitiga simetris yang pertama ke atas. Yang pertama di sini ke atas, yang kedua di sini ke atas. Ini yang ketiga, mudah-mudahan ke atas juga kawan ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, dan tetap bersabar. Kondisi market gini kita nikmati, yang punya uang ya serok, tapi tetap hati-hati. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak atau membeli mendadak. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Tapi ini pembelinya naik ya, keluar masuk, yang jual beli tetap ramai. Saya rasa penurunan sesaat saja kalau kita lihat di PTCD-nya juga ada waktunya longsor kok ya. Udah waktunya longsor, dan ini sebetulnya udah di angka 5827 turun, cuma PTC-nya ada tekanan kali ya, tekanan jual. Kita lihat juga di sini. Ya, PTC-nya yang lagi melorot gila sampai 7% dalam seminggu, 3% dalam 24 jam. Ini PTC yang ngaco. Kalau PP sendiri sebetulnya nggak dalam, masih dalam PTC penurunannya ya. PP penurunannya 0, sekian persen tadi ya, 0, sekian persen PP. PTC-nya yang gemblong ini ya. Kita lihat PP cuma 0,8% kawan ya. Oke, tetap positif. Yang positif ambil, yang perlu tendang. Mas Bro mengantuk ini ya, harus tidur lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kalian bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mbak Nyos, semangat.